Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Safarani. Di sini saya akan mempresentasikan auditing 2, yaitu program audit untuk PT Unilever periode 31 Desember 2020. Nah, di sini terdapat gambaran kantor akuntan publik. Sidarta dan Wijaja atau yang disingkat dengan SSW adalah salah satu kantor akuntan publik di Jakarta. Kantor akuntan publik ini merupakan anggota dari KPMG Internasional yang merupakan salah satu dari 4 besar kantor akuntan publik dunia. Sebelumnya, SSW memiliki nama Sidarta dan Harsono atau yang disingkat dengan SSH. Sidarta Wijaja dan rekan adalah bisnis yang bergerak di bidang angkutan pelayanan. Bisnis ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman 28 Wisma GKBI lantai 32, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lalu sejak 5 Desember tahun 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, dan masih banyak lagi. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada tahun 1981 dan terletak di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari tahun 1982. Nah, di sini terdapat struktur organisasi perusahaan. Yang bagian pertama itu ada untuk rapat umum pemegang saham itu pertama ada Dewan Komisaris. Lalu untuk bagian sebelah kanan ini ada Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Lalu ada Presiden Direktur. Lalu di sini terdapat direktur seperti Direktur Human, ada VP Modern Trade. Lalu berikutnya auditing. Auditing menurut Alvin Arens dan kawan-kawan merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti audit menurut Alvin dan kawan-kawan, bukti audit atau audit evidence adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk bukti audit dapat berupa data elektronik dan data lain tentang transaksi komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi auditor, kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien. Sedangkan bukti audit menurut Tuan Kota adalah informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini auditnya. Bukti audit ini meliputi informasi yang terdapat dalam catatan accounting dan informasi lain di luar catatan accounting. Lalu berikutnya program audit untuk pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi siklus penjualan dan penerimaan kas. Yang pertama ini mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Lalu menggunakan software audit untuk memvote dan cross-vote jurnal penjualan serta menelusuri totalnya ke buku besar umum. Berikutnya mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Lalu memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Lalu memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Nah, untuk bagian pengiriman barang yaitu memeriksa urutan dokumen pengiriman, menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Lalu bagian penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan yaitu memeriksa urutan faktur penjualan, menelusuri faktur penjualan terpilih dari penjualan ke yang pertama ini file induk piutang usaha dan menguji jumlah, tanggal, serta nomor faktur. Yang kedua itu salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat. Yang ketiga dokumen pengiriman, lalu pesanan penjualan dan pesanan pelanggan. Berikutnya itu menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan duplikat, bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan.
Lalu di bagian pemrosesan penerimaan kas dan pencatatan jumlah dalam catatan, yang pertama itu memperoleh prelisting penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal. Lalu memeriksa prelisting untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Berikutnya mempersiapkan bukti penerimaan kas, menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas ke laporan bank, lalu menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Lalu menelusuri kredit tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk. Yang terakhir, piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Dari sini program audit untuk pengujian substantif atas rincian saldo siklus penjualan dan penerimaan kas. Yang pertama ini memperoleh edge trail balance piutang usaha dan menelusuri. Yang kedua menggunakan software audit untuk memfoot dan mengcross foot edge trail balance. Yang ketiga mereview edge trail balance untuk piutang yang berjumlah besar dan tidak biasa. Yang keempat menghitung prosedur analitis yang ditunjukkan dalam schedule audit yang dikompensasi ke depan, tidak dimasukkan dan tidak lanjut terhadap setiap perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Nah, yang kelima ini mereview piutang yang tercantum pada trial balance menyangkut piutang dengan pihak terkait. Yang keenam menanyai manajemen terkait piutang jangka panjang yang dimasukkan dalam neraca saldo. Lalu selanjutnya yang ketujuh itu mereview notulen rapat dewan direksi dan menanyai manajemen untuk menentukan apakah ada piutang yang digadaikan atau difaktorkan. Berikutnya menelusuri akun-akun dari trial balance ke file induk piutang usaha untuk menguji kebenaran umum piutang dan saldonya. Lalu yang kesembilan ini menelusuri akun-akun piutang dari file induk piutang usaha ke trial balance. Lalu yang ke-10 melakukan prosedur alternatif untuk semua konfirmasi yang tidak dikembalikan pada permintaan pertama atau kedua. Yang ke-11 ini membahas dengan manajer kredit kemungkinan penagihan piutang yang sudah lama, memeriksa penerimaan kas selanjutnya dan file kredit atas semua piutang selama 90 hari, serta mengevaluasi apakah piutang dapat ditagih. Ke-12 memilih 20 transaksi penjualan terakhir dari jurnal penjualan tahun berjalan dan 20 transaksi pertama dari tahun selanjutnya, serta menelusuri masing-masing ke dokumen pengiriman terkait dengan memeriksa tanggal pengiriman aktual dan mengoreksi pencatatan. Nah, selanjutnya yaitu program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi siklus pembelian dan pengeluaran kas PT Unilever. Yang pertama ini menambahkan kembali atau menggunakan komputer untuk menjumlahkan total dari daftar utang usaha. Yang kedua itu menelusuri dari daftar utang usaha ke faktur laporan vendor, lalu mengkonfirmasi utang usaha dengan menekankan apakah itu jumlah yang besar atau tidak. Yang keempat, melaksanakan pengujian kewajiban setelah periode. Yang kelima, mereview daftar dan file induk untuk pihak terkait, wesel atau kewajiban berbunga lainnya, utang jangka panjang dan saldo debit. Nah, di sini ada program audit untuk pengujian substantif atas rincian saldo siklus kas dan instrumen kas. Pada bagian siklus kas, melakukan foot, daftar cek yang beredar, dan pembayaran elektronik serta deposit dalam perjalanan. Ambil sampel transaksi pembelian dari register bukti kas keluar dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Lalu periksa penerimaan dan pengujian konfirmasi bank dan bukti kas. Selanjutnya menghitung kas di tangan pada hari terakhir tahun berjalan dan selanjutnya menelusur cek yang beredar serta jumlah pengeluaran kas, periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku bantu jurnal. Lalu menelusuri cek yang beredar ke laporan bank periode selanjutnya, lalu mempertimbangkan apakah diperlukan penurunan nilai kerugian. Nah, di sini pada siklus instrumen keuangan melakukan food schedule aktivitas investasi, membuktikan schedule aktivitas investasi atas penambahan dan pengurangan.
menelusuri saldo akhir per kategori ke buku besar umum, menelusuri sampel transaksi pengeluaran kas dari register cek, dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Konfirmasi kepada broker dealer atau pihak ketiga, melakukan inspeksi fisik sekuritas atau kontrak derivatif, melakukan inspeksi perjanjian yang mendasari jurnal. Lalu berikutnya program audit untuk pengujian pengandalian dan pengujian substantif atas transaksi persediaan dan pergudangan. Yang pertama ini ada mereview jurnal akuisisi buku besar umum dan file induk tampilan usaha untuk melihat jurnal yang besar atau tidak biasa. Lalu berikutnya memeriksa dokumen permintaan pembelian dan pemesanan pembelian dalam paket voucher untuk ekstensi. Yang ketiga, memeriksa urutan pesanan pembelian, menelusuri file laporan penerimaan ke jurnal akuisisi, membandingkan jurnal akuisisi dengan faktur vendor dan laporan penerimaan. Lalu memeriksa prosedur manual dan bagan akun, membandingkan klasifikasi dengan bagan akun dengan merujuk faktur vendor. Nah, yang ke-8 memeriksa indikasi verifikasi internal. Yang ke-9 menelusuri akuisisi persediaan ke file induk persediaan. Lalu yang ke-10 menguji ketepatan clerical dengan memvoting jurnal, menelusuri posting ke buku besar umum serta file induk persediaan. Yang ke-11 melakukan pengecekan fisik, lalu memeriksa file induk persediaan barang jadi, lalu memeriksa dokumen pengiriman. Lalu berikutnya program audit untuk siklus penggajian dan personalia. Merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun-akun dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, jumlah potongan gaji dari karyawan, gaji dan upah akrual, komisi akrual, bonus akrual, pembayaran cuti libur, cuti sakit atau tunjangan akrual lainnya, kompensasi pejabat, beban pajak penggajian, tenaga kerja kontrak, dan tujuan penyajian dan pengungkapan. Nah, pada kali ini kesimpulannya kita dapat menyimpulkan bahwa kantor akuntan publik atau KAP, Sidarta dan Wijaja atau SSW melaksanakan prosedur audit berdasarkan standar pada SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Langkah-langkah yang dilakukan oleh akuntan publik atau KAP, Sidarta dan Wijaja atau SSW dimulai dari memahami proses bisnis penjualan, penerimaan kas, persediaan, serta pergudangan, penggajian, dan personalia instrumen kas yang ada di PT Unilever. Yang selanjutnya, auditor menerapkan jumlah sampel yang akan digunakan dalam mengaudit laporan keuangan PT Unilever. Menurut opini auditor yang tercantum dalam laporan auditor independen, laporan keuangan konsolidasian PT Unilever yang terlampir telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Unilever dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.